Softwarenya tuh juga ada banyak banget teman-teman. Jadi pastiin teman-teman sebelum pengen kerja remote. Hai, welcome to my YouTube channel, di channelnya Darela. Nah, di video kali ini aku bakal sharing sedikit tentang platform atau juga alat apa aja sih yang aku pakai untuk kerja remote. Karena biasanya dari yang aku lihat, dari komen-komen di Instagram ataupun TikTok aku, banyak tuh yang tanya, Kak pakai laptop apa, Kak biasanya pakai platform apa, dan masih banyak lagi. Nah, perlu teman-teman tahu, sebagai remote worker, aku tuh selalu kerja bareng sama laptop, monitor, dan juga yang namanya internet. Jadi mau nggak mau, aku sebagai remote worker itu harus paham apa yang namanya platform digital ataupun gimana caranya memanfaatkan Google dan juga platform-platform digital ini biar kerjaanku makin gampang. Dan bukan cuma aku aja, tapi kita juga harus kerja sama tim lewat platform-platform digital kayak gini. Nah, tujuannya biar tim dan juga akunya sendiri itu tersinkronisasi. Jadi nanti kerjaan itu masih tetap beres meskipun kita ada di tempat yang berjauh-jauhan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen banget jadi seorang remote worker, pastiin teman-teman aware ya sama platform-platform digital apa aja yang bakal teman-teman pakai nanti. Nah, makanya nih sekarang aku mau kasih tahu beberapa platform yang biasanya aku pakai untuk kerja. Nah, makanya di video kali ini aku bakal share tentang platform apa aja sih yang biasanya aku pakai untuk kerja sama tim aku. Nah, toolsnya itu aku bagi dua. Yang pertama ada software dan juga ada hardware. Yang pertama kita bahas dari hardware dulu ya. Oke, so pertama kita bakal bahas tentang hardware-nya. Untuk hardware-nya sendiri itu aku ada dua jenis ya. Yang pertama kayak untuk sehari-hari, terus ada juga yang untuk konten. Jadi kalau yang sehari-hari itu biasanya aku pakai monitor, aku pakai laptop, HP aku untuk komunikasi, terus juga aku ada webcam, plus sama headphone ataupun juga TWS. Nah, kalau misalkan laptop, ini biasanya tiap remote worker tergantung nih, spesifikasinya perlu apa aja. Contohnya kayak ada student aku yang dia itu video editor, udah pasti spesifikasi laptopnya itu bakal jauh lebih berbeda karena mereka perlu rendering kan. Atau enggak kalau misalkan ada yang kerja sebagai animator, spesifikasi laptopnya beda lagi juga. Nah, tapi karena di sini aku adalah seorang social media manager, mostly rutinitas aku itu ada di ngedesain social media post dan juga ngedit konten untuk Instagram dan juga TikTok. Nah, untuk laptopnya sendiri itu aku pakai dari Lenovo. Aku pakainya tuh yang Ryzen 3. Dan untuk yang mau lihat lebih jelas tentang detail laptop aku nih, aku taruh di sini. Kalau dulu harganya 6 jutaan sekian, tapi kalau sekarang kayaknya udah turun ya. Ini dari Lenovo. Nah, laptop aku ini udah gampang dan udah bisa banget untuk dipakai ngedit postingan sosial media gitu. Contohnya kalau ngedit video, ngedit desain di Canva, itu udah kenceng, udah lumayan lah ya. Dan kalau buka tabs di Windows banyak gitu, itu udah bisa. Dan nggak terlalu macet lah. Tapi overall, kalau misalkan lu ada di posisi gua sebagai social media manager, itu bisa banget lu pakai untuk laptop yang satu ini. Nah, terus yang kedua gua pakai itu monitor. Kayak yang lu lihat, ini monitor gua yang di belakang. Itu dia dari ViewSonic Omni, itu mereknya. Nah, monitor aku yang satu ini tuh khusus gaming sebenarnya, cuman karena aku nggak ngegame, tapi ini aku pakai biasanya untuk ngerender ataupun juga ngedit video dan lumayan bagus. Entah itu dari segi warnanya, dari segi speakernya, itu juga udah bagus menurut aku. Dan waktu itu aku belinya itu sekitar 1,4 jutaan gitu untuk seri yang ini, dan sampai sekarang pun masih awet dipakainya. Dan menurut aku pakai monitor kayak gini itu recommended banget buat kamu yang remote worker, karena ini juga kayak support multitasking. Meskipun kadang-kadang multitasking itu nggak terlalu nggak terlalu efektif dan produktif. Tapi kalau misalkan kamu sekedar pengen join meeting terus nyambi ngelakuin sesuatu gitu, ini udah bagus banget kok. Nah, untuk spesifikasi lengkap monitor aku itu ada di sini. Aku belinya juga sama di Tokopedia, jadi kalau misalkan pengen beli juga bisa ceki-ceki. Nah, terus alat ketiga yang aku pakai buat kerja remote itu ada webcam. Ini webcamnya hadiah sih sebenarnya, cuman aku pakainya tuh dari Logitech. Karena kan aku juga basicnya tuh ngajar, jadi aku ngajar murid-murid aku biasanya harus face to face lewat Zoom kan, jadi biar kualitas kameranya bagus dan langsung ngarah ke mata aku pakai webcam tambahan kayak gini. Karena laptop aku kan nanti tuh posisinya di samping ya. Jadi makanya aku pakai ini sebagai tambahan biar kelihatannya tuh langsung menghadap kamera gitu. Dan aku kurang tahu ini harganya berapa, tapi nanti aku cantumin di sini ya. Nah, terus alat yang satu ini juga lumayan penting banget buat remote worker, apalagi kalau misalkan kalian nanti punya agenda meeting di luar gitu ya. Atau misalkan nanti kalian punya jadwal meeting, tapi kalian lagi di cafe atau dimanapun itu yang suaranya berisik. Yaitu yang harus kalian punya adalah headset ya, headset. Nah, aku tuh punya dua jenis. Yang pertama itu yang ini, yang modelan TWS kayak gini. Ini dari JT, aku belinya waktu itu di Mall Living World yang ada di Bali. Harganya kalau nggak salah 300-an, tapi kalau di Tokped kayaknya dapat lebih murah. Nah, detail TWS-nya tuh bisa kalian lihat di sini nanti. Dan terus yang kedua itu aku pakai yang versi headphone kayak gini.
Karena kadang-kadang entah kenapa kalau pakai yang JT ini rasanya tuh terlalu kadang sakit di kuping. Jadi nggak bisa terlalu lama-lama gitu. Makanya aku pakai satu lagi yang versi headphone kayak gini. Ini tuh belinya dulu di TikTok Shop, tapi sayang TikTok Shop sekarang udah tutup. Harganya kalau nggak salah 100 atau 200 ribuan gitu ya. Tapi kalau di Tokped kalian bisa cari aja headphone dari Basius. Detailnya di sini dan harganya juga aku cantumin di sini. Nah, itu kan hal hari-hari yang biasanya aku pakai buat kerja. Itu belinya tuh nggak langsung sekalian semua seabrek gitu loh. Jadi aku nyicil awalnya itu. Pelan-pelan dari kerja remote, baru kekumpul, baru aku beli. Karena kadang-kadang alat yang bagus juga bakal menghantarkan kamu ke kualitas kerja yang lebih bagus juga. Nah, itu baru alat-alat yang aku pakai sehari-hari ya. Alat ngontennya belum aku sebutin di sini. Alat ngontennya juga masih banyak banget sebenarnya yang aku pakai, mulai dari mikrofon, terus juga lampu, terus juga settingan kayak gimana, itu juga ada, tripod. Itu masih belum aku sebutin di video kali ini, tapi kalau misalkan kamu kepo, nanti bisa tolong taruh aja di kolom komentar apa aja yang pengen kamu tahu tentang seputar alat yang aku pakai kerja remote. Oke, kita finish sama hardware apa yang aku pakai untuk kerja remote, kita lanjut lagi ke software apa aja yang aku pakai. Softwarenya tuh juga ada banyak banget teman-teman, jadi pastiin teman-teman sebelum pengen kerja remote, teman-teman coba deh kulik-kulik dulu tipis-tipis tentang software apa aja yang udah aku pakai saat ini. Jadi nanti kalau semisal teman-teman keterima kerja remote, jadi lebih gampang. Oke, beres sama hardware, kita langsung masuk lagi ke softwarenya. Jadi sebenarnya ada berbagai macam, banyak banget software yang aku pakai buat kerja. Tapi yang paling sering banget dipakai untuk aku dan juga tim aku itu ada 5. Yang pertama platform untuk komunikasi, terus yang kedua ada platform untuk meeting, ada platform untuk brainstorm, ada project management tools, terus yang terakhir itu password manager. Kita bahas dulu yang pertama yaitu alat komunikasinya atau platform komunikasi apa aja yang aku pakai. Nah, biasanya kalau di kantor-kantor kamu mungkin kebanyakan masih pakai yang namanya WhatsApp. Jadi kita buat WhatsApp group, terus nanti kita invite semua orang ke sana dan komunikasinya nanti di sana. Nah, tapi kalau di kantor aku, WhatsApp itu cuma dipakai kalau ada hal yang bener-bener penting aja atau urgent. Jadi selain itu, akses komunikasi tentang kerjaan sehari-hari itu langsung ke Slack namanya. Slack yang ini, jadi bukan kita Slack-Slackan gitu, enggak. Tapi nama platformnya emang Slack, teman-teman. Nah, jadi di Slack ini sebenarnya mirip-mirip kayak Discord, cuman dia emang kayak fokus untuk kerjaan gitu. Bahkan beberapa teman aku pun yang kerja di bidang IT kebanyakan pakai Slack ini. Jadi di Slack ini tuh kamu bisa buat beberapa channel gitu, persis sama kayak Discord, dan nanti kamu bisa komunikasi di channel-channelnya itu nanti. Dan kita juga bisa kayak teleponan gitu loh lewat itu. Lewat Slack ini, pakai fitur yang namanya huddle. Nah, itu kalau komunikasi. Biasanya pakai Slack ini tuh untuk komunikasi internal. Jadi dari tim ke tim itu biasanya pakai Slack. Nah, terus yang kedua, kalau misalkan kita harus komunikasi sama orang luar, di luar organisasi atau kantor aku, itu biasanya kita pakai Gmail. Jadi kayak kita email orangnya, kalau mau kirim proposal, materi, partnership, kerjasama, itu pasti lewat email. Karena berhubungan langsung ke orang luar gitu kan. Jadi lebih polite kalau misalkan kita langsung pakai email. Nah, terus platform yang ketiga itu platform kita semua yang biasa kita pakai WhatsApp. Cuman WhatsApp ini biasanya aku pakai kalau misalkan aku komunikasi sama volunteer aku aja. Jadi kalau misalkan ada meeting sama volunteer atau ada tugas-tugas yang berkaitan sama volunteer aku, biasanya langsung aku ke WhatsApp. Karena di WhatsApp-nya sendiri ini udah ada grupnya. Kenapa nggak pakai Slack? Nah, alasan kenapa nggak pakai Slack untuk volunteer aku, itu karena kadang-kadang di Slack ini ada yang namanya batas penggunaan gitu ya. Jadi kalau misalkan volunteer aku kebanyakan masih pakai akun Slack yang free, dia nggak bakal bisa dapat akses keseluruhan ke Slack gitu. Jadi yang bisa masuk ke Slack-nya itu cuman orang-orang yang punya email dari kantor aku aja. Nah, terus untuk brainstorm, kalau misalkan kalian yang di kantor itu bisa langsung masuk ke meeting room yang ada di kantor kalian, terus pakai papan tulis untuk nyatat apa aja hal yang mau dilakuin. Kalau kerja remote juga sama. Kita masuk lewat satu link tertentu yang udah dikasih sama lead ataupun juga bos aku. Nanti kita brainstorm di sana. Biasanya kita pakai whiteboard online ya. Biasanya whiteboard yang kita pakai itu ada 2. Yang pertama itu dari Canva. Dari Canva itu ada whiteboard feature-nya gitu. Jadi kita brainstorm bisa di sana. Terus yang kedua itu kita pakai yang namanya FigJam. Ini fitur dari Figma. Jadi kita bisa ngambil sticky notes atau apapun itu, terus kita tulis-tulis deh tuh apa aja hal yang mau kita lakuin atau apa aja hal yang harus di-prepare untuk ngelakuin suatu project tertentu di kemudian harinya. Biasanya kita brainstorm lewat sana. Nah, tapi kalau misalkan planningnya udah jadi dan kita perlu brainstorm lebih detail lagi, biasanya kita langsung masuk ke yang namanya Google Document. Jadi nanti kita manfaatin fitur-fitur yang ada di Google Document ini, misalkan kita mau nulis project baru nih, misalnya project kursus baru gitu kan, apa aja yang perlu kita siapin, siapa pembicaranya, kapan waktunya, mana aja linknya, apa aja deskripsinya, isinya apa aja, nah itu semua langsung dimasukin di yang namanya Google Doc itu. Jadi semuanya sudah tersusun dan sudah ada SOP-nya masing-masing. Nah, terus ada platform untuk task dan juga project management. Nah, biasanya yang sering banget dipakai sama tim dan juga aku sendiri itu ada 3. Yang pertama Notion, yang kedua ada Google Calendar,
dan yang ketiga ada yang namanya Monday. Nah, jadi di sini contohnya yang pertama itu kayak Notion. Jadi Notion ini biasanya aku pakai antara aku sama volunteer aku. Di sana kita list semua tugas-tugas atau apa-apa aja yang perlu dilakuin sama volunteer ataupun konten-konten apa aja yang harus kita buat. Jadi tuh di sana udah tersusun rapi tentang oh, untuk hari ini kita bakal buat konten A, B, C, D, E, kayak gitu-gitu. Dan untuk assignment-nya, atau misalkan assign-nya ke siapa, itu juga udah ditaruh di Notion. Jadi misalkan si A ngerjain apa, si B ngerjain apa, si C ngerjain apa, itu udah kelihatan di sana. Nah, terus platform kedua yang namanya ini Google Calendar. Jadi kalau Google Calendar ini aku pakai untuk nge-manage diri aku sendiri. Jadi kan biasanya kalau saya ada jadwal macam-macam ya, Wak, ya. Contohnya kayak nge-gym, atau belajar sesuatu, atau take konten untuk pribadi, atau segala macamnya. Itu semua gue taruh di Google Calendar. Karena kadang-kadang kalau pakai Notion ataupun platform yang lain tuh udah kayak overwhelmed gitu, gue pengen satu tempat yang khusus buat gue aja, yaitu Google Calendar yang paling tepat, dan itu juga lebih gampang lah buat gue. Nah, terus yang ketiga ini Monday. Kalau Monday ini dipakai untuk ngasih to-do list ke tim yang ada di kantor gue. Jadi misalkan kalau gue perlu project manager gue ngelakuin sesuatu, gue tinggal taruh aja di Monday, kayak misalkan, hai kak tolong cek email ya, hai kak tolong cek video A, B, C, D, E, atau tugas apapun yang akan gue minta dia lakuin, nanti di list down semuanya di Monday itu, gue tinggal assign ke sana. Hampir mirip-mirip lah kayak Notion, cuman ada bedanya dikit. Nah, setelah project management tools, ada juga yang namanya meeting platform. Jadi meeting platform ini biasanya gue pakainya dua. Yang pertama itu Zoom meeting. Kalau Zoom meeting biasanya dipakai untuk kursus, untuk internal meeting, kayak gitu-gitu, itu pakainya Zoom meeting. Hal-hal yang perlu di-record, itu pakainya Zoom meeting kalau gue. Terus yang kedua, itu pakai Google Meet. Nah, kalau Google Meet ini biasanya gue pakai ketika gue perlu meeting sama orang luar. Di luar company gitu lah ya. Biasanya gue pakai Google Meet untuk itu. Dan Google Meet ini juga biasanya kalau gue pakai, paling nggak lama-lama sih, 30 menitan aja paling kalau pakai Google Meet. Justru kalau meeting lama-lama itu pakainya Zoom, gitu. Nah, terus yang terakhir, password manager. Jadi selama gue jadi project atau juga social media manager, gue tuh pegang banyak banget password kan. Dan passwordnya itu bisa password Google, password Canva, password A, B, C, D, E gitu. Macam-macam platform. Jadi sangat wajar kalau misalkan gue pakai yang namanya password manager ini. Karena daripada nulis di spreadsheet, kalau misalkan nulis di spreadsheet kan kayak kita harus buka lagi, kita harus cari linknya, habis itu copy paste ke platformnya gitu kan. Nah, tapi kalau pakai password manager kayak gini, kita tuh bisa lebih gampang. Karena dia bisa ngisi sendiri gitu loh. Jadi nanti ketika kita perlu ngisi password, dia bisa langsung ngasih autofill di bagian passwordnya. Jadi nanti lebih gampang deh pokoknya. Dan password manager yang gue pakai itu ada dua juga. Kalau buat pribadi, gue pakainya Bitwarden. Ini gratis soalnya dan juga open source kalau nggak salah. Terus yang kedua, ini pakai yang namanya Dashlane. Nah, kalau Dashlane ini gue pakai untuk di kantor gua, karena di kantor gua juga banyak banget password yang harus gua manage. Dan selain itu, karena si Dashlane ini berbayar, jadi dari kantor gua udah punya versi yang berbayarnya gitu. Jadi biar lebih gampang dipakai lah. Karena kan nggak mungkin tiap ngasih password kita buka spreadsheet lagi bla bla bla, agak-agak ribet sih. Agak overwhelmed juga kalau menurut gue. Nah, terlepas dari banyaknya tools dan juga perintilan-perintilan yang gue pakai, sebenarnya kerja remote tidak sesulit itu kalau misalkan lu udah mulai coba. Jadi paling enggak yang bisa lu lakuin sekarang adalah coba pelajarin dan dalamin tiap-tiap platform yang lu pelajarin sekarang. Contohnya kalau misalkan lu pakai Canva, coba gali lebih banyak fitur-fitur apa aja yang dipunya Canva. Terus kalau misalkan lu mau coba pakai Figma, coba fitur-fitur apa aja yang perlu diketahui dari Figma dan macam-macam lagi. Dan di luar sana juga banyak banget kok platform gratis yang bisa lu pakai untuk uji coba skill. Karena semua platform yang lu pakai itu nanti bakal bermanfaat kalau misalkan lu kerja remote. Dan lu juga harus ahli di bidang digital. Nah, itu dia berbagai macam alat yang gue pakai untuk kerja remote. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengen tahu lebih banyak seputar platform-platform yang gue pakai tadi, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan kalau emang video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di-share, di-like, dan juga di-subscribe. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Saya adalah Miranti Putri, saya pamit undur diri.